Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Imas Nurbayati di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 semester genap. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang wirausaha produk grafika. Nah, langsung saja. Apa itu industri grafika? Istilah grafika berasal dari bahasa Inggris yaitu grafik, yang artinya presentasi visual pada sebuah permukaan. Kemudian contoh grafika adalah foto, gambar, line art, grafik, diagram, dan sebagainya. Kemudian kata grafis sendiri sering dihubungkan dengan seni grafis dan desain grafis atau desain komunikasi visual. Secara ringkas, grafika merupakan informasi verbal yang menggunakan gambar untuk menunjukkan sebuah informasi. Sementara itu, industri grafika adalah industri yang merancang, membuat, dan memperkenalkan produk melalui kalimat atau gambar untuk mewujudkan informasi, ide, atau perasaan. Produk tersebut digunakan untuk kepentingan pembelajaran, hiburan, komersial, dan sebagainya. Nah, perencanaan usaha produk grafika seperti apa sih? Nah, Anda perlu membuat perencanaan usaha untuk menjamin bahwa tujuan yang kita tetapkan akan tercapai. Faktor-faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk perencanaan usaha ini? Yaitu pertama, ide dan peluang usaha. Kemudian analisis peluang usaha, lalu sumber daya yang dibutuhkan, dan administrasi dan pemasaran, serta pembuatan perencanaan usaha produk grafika. Ide dan peluang usaha. Nah, jika dulu mendirikan usaha percetakan itu membutuhkan modal yang besar, namun saat ini tidak lagi. Perkembangan teknologi telah memungkinkan siapapun untuk menjalankan bisnis percetakan dengan modal yang kecil. Dengan sebuah komputer, printer, dan kreativitas yang tinggi serta keahlian dalam membuat desain grafis, usaha percetakan sudah bisa dijalankan. Intinya bahwa ide dan peluang usaha idenya dengan kreativitas yang tinggi sehingga usaha ini akan berjalan. Selain kemajuan teknologi, perkembangan dunia publikasi, advertising, dan visual pun turut berperan serta bagi terbukanya peluang bisnis yang menjanjikan di industri grafika. Kemudian analisis peluang usaha. Bagaimana sih peluang usaha kita analisis dalam usaha ini? Ternyata peluang usaha pada produk grafika ini sangat dibutuhkan pada perkantoran, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, membuka usaha ini merupakan pilihan yang sangat tepat bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap jasa percetakan seperti brosur, poster, buku, kemudian kartu undangan, kemudian spanduk, baleho, dan sebagainya. Walaupun pemain bisnis di industri ini sudah banyak, namun dengan kreativitas maka kita dapat bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan. Nah, mendirikan sebuah usaha tentu tidak lepas dari dukungan sumber daya, ya. Selain modal, sumber daya manusia pun itu sangat menentukan, ya, karena dengan tingkat kreativitas yang tinggi maka pesaing-pesaing kita bisa menjadi kompetitor, ya. Kemudian diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang teknik mencetak yang mencakup pracetak, produksi cetak, dan pasca cetak. Selain itu juga pengadaan alat, kemudian administrasi dan pemasaran. Ya, administrasi dan pemasaran ini perlu pencatatan yang rapi mengenai transaksi yang terjadi setiap hari. Dalam menjalankan usaha jasa percetakan ini,
Pelaku juga harus mempertimbangkan faktor pemasaran seperti daya serap pasar, kondisi pemasaran, serta prospek dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya pembuatan perencanaan usaha produk grafika, di mana dalam perencanaan ini kita harus membuat perencanaan seperti komponen-komponennya, mulai dari mengulas deskripsi bisnis, menjelaskan secara singkat bidang usaha yang akan kita jalankan. Kemudian di dalam ulasan deskripsi ini visi misinya apa, kemudian ide dan peluang pasarnya seperti apa, perkembangan produk kedepannya seperti apa, ya, itu harus dideskripsikan. Kemudian di dalam pembuatan perencanaan ini selain deskripsi bisnis juga strategi pemasaran, mencakup target pasar, kemudian motivasi pelanggan untuk membeli, kemudian ukuran dan tren pasar, iklan, promosi, serta penetapan biaya dan strategi distribusi. Lalu analisis pesaing. Di sini analisis pesaing juga harus kita sampaikan, digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seperti dengan model SWOT, ya. Di situ dijabarkan. Lalu rencana desain dan pengembangan. Nah, rencana desain dan pengembangan ini diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk dan grafik pengembangan dalam produksi dan penjualan. Tahapan ini berguna untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu di dalam pembuatan perencanaan usaha produk grafika ini, rencana operasional dan manajemen. Nah, ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Lalu tahap berikutnya pembiayaan. Nah, ini meliputi sumber daya, pengaturan anggaran yang efisien, namun tetap dapat mengoperasikan kegiatan usaha perusahaan. Ya, dijabarkan biaya-biayanya apa saja. Lalu yang terakhir kesimpulan usaha. Pada tahap ini penyusunan rencana bisnis ini disimpulkan dari seluruh kerangka rencana bisnis. Ya, mulai dari jadwal waktu akan dimulai kapan, kemudian tempat di mana dan sebagainya. Nah, poin berikutnya lanjut pada setelah dari perencanaan, lalu sistem produksi produk grafika. Nah, untuk industri percetakan, rangkaian komponen sistem produksi produk grafika ini sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan, ya. Pada tahap ini meliputi curah pendapat, kemudian sketsa, ide, studi model, dan gambar kerja. Nah, sebelum produk grafika dicetak, perlu dibuat sketsa, kemudian studi model atau gambar kerja berdasarkan informasi mengenai produk yang akan dicetak dari pelanggan. Komponen selanjutnya yaitu proses produksi. Dari tahap persiapan, proses produksi meliputi persiapan alat dan bahan, proses pembuatan produk, dan finishing. Aneka macam barang percetakan memerlukan tahapan proses produksi yang harus dilewati sampai menghasilkan sebuah produk cetak yang sempurna. Banyak atau tidaknya tahapan proses produksi tersebut bergantung dari sederhana atau tidaknya barang cetak yang akan dibuat. Berikut ini adalah proses produksi cetak dengan menggunakan mesin percetakan offset. Prosesnya pertama proses pracetak, kemudian proses cetak dan finishing. Proses pracetak, proses ini meliputi persiapan bahan kertas seperti kertas HVS, kertas matte paper, kertas wangi, dan sebagainya, disesuaikan dengan keperluan. Selanjutnya adalah setting komputer. Di sini ukuran naskah serta desain grafis ditentukan dan diakhiri dengan dicetak di kertas HVS, kalkir atau film repro. Kemudian hasil cetakan direkam atau semacam disalin, ya, ke pelat kertas atau pelat aluminium, paper plat, sehingga naskah cetak terletak di atasnya. Pelat cetak ini yang akan dipasang pada mesin cetak. Nah, lanjut
Proses cetak. Sekarang plat cetak serta bahan kertas yang telah siap pada proses pracetak tadi lalu dipasang di mesin cetak dan ditempatkan di posisinya masing-masing berdasarkan fungsinya. Plat cetak dipasang di atas roll yang terdapat di atas mesin, sedangkan bahan kertas dipasang pada tempat mendatar di bawah roll tersebut. Kemudian siapkan tinta dan pada tempatnya. Berikutnya jalankan mesin. Naskah yang ada di plat cetak akan berpindah ke bahan kertas melalui tinta dan kertas keluar satu persatu berisi naskah yang sudah jadi. Kemudian proses selanjutnya yang terakhir yaitu finishing. Nah, proses akhir percetakan meliputi proses potong. Tujuannya untuk membagi kertas hasil cetak menjadi beberapa bagian atau bisa hanya sekedar untuk merapikan kertas. Nah, jenis finishing ini biasa digunakan dalam percetakan, diantaranya seperti foil. Foil itu artinya membubuhi kertas dengan tulisan atau gambar mengkilat seperti warna emas, perak, dan sebagainya. Yang kedua, jenis finishing lainnya emboss, yaitu menghiasi kertas cetak dengan dengan tulisan atau gambar simbol timbul. Yang ketiga, laminating gloss atau doff dan UV gloss atau doff, yaitu kertas cetak dilapisi dengan plastik mengkilat, tahu ya, laminating atau plastik buram. Nah, kemudian yang keempat adalah pon, yaitu memotong kertas menjadi bentuk-bentuk tertentu akibat potongan pisau mesin pon. Bentuknya bisa berupa format untuk lipatan amplop, dus, dan sebagainya. Ya, selanjutnya jenis finishing lainnya lem, untuk menyambungkan atau menyatukan kertas cetakan semisal amplop. Lainnya menjilid, jahit benang atau kawat numerator, lipat susun atau sisip, membungkus, dan sebagainya. Sistem produksi grafika tahap berikutnya yaitu pengemasan. Beberapa istilah pelayanan yang ada pada packaging antara lain desain, box sheet layout, color setting, printing, die cutting, proofing, folding, and gluing, ya. Nah, itu istilah pelayanan dalam pengemasan. Tahap berikutnya dalam sistem produksi produk grafika yaitu teknik. Produk grafika seperti buku, koran, brosur, flyer, dan majalah sekarang ini dicetak dan menggunakan teknik percetakan offset. Image yang akan dicetak terlebih dahulu di atas film lalu ditransfer ke plat cetak. Warna-warna didapatkan dengan menimpakan beberapa pola warna dari setiap plat offset sekaligus. Teknik percetakan umum lainnya termasuk cetak relief, sablon, rotografur, dan percetakan berbasis digital seperti pita jarum, inkjet, dan laser. Ada pula teknik cetak poli untuk pemberian kesan emas dan perak ke atas permukaan dan cetak emboss untuk memberikan kesan menonjol kepada kertas. Poin selanjutnya yaitu sekarang pemasaran produk grafika. Nah, pemasaran itu apa sih? Yaitu proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, kegiatan pemasaran umumnya berkaitan dengan beberapa kegiatan bisnis, salah satunya promosi. Promosi yaitu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor dapat meningkatkan angka penjualan. Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengenalkan dan memasarkan produk ke konsumen seperti menyebarkan brosur, flyer, memasang poster, memasang harga terjangkau dengan tetap menggunakan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Selanjutnya proses evaluasi hasil kegiatan usaha. Nah, evaluasi usaha bertujuan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pengembangan usaha. Dalam kegiatan usaha percetakan, misalnya perlu dicatat aspek teknis yang telah
lakukan, seperti sistem produksi dan perencanaan produk, serta proses pemilihan teknologi. Perlu diperhatikan juga bagaimana aspek ekonomi dan sosial dari pilihan usaha percetakan yang telah dilakukan, sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat diputuskan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Oke, tugas untuk materi hari ini, jelaskan secara ringkas mengenai perkembangan industri grafika di Indonesia hingga saat ini. Kemudian yang kedua, tuliskan atau jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan digital printing. Oke, itu saja tugas untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.